Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara kita Menerima hari ini. Tentu kita semua sangat rindu untuk mengisi hati kita dengan firman Tuhan, untuk menyimpan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat bermanfaat untuk mengajar kita, supaya kita mendapatkan hikmat bagaimana harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, menuruti kehendak Tuhan, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini Tuhan. Kami perlu belajar firman-Mu Tuhan, karena kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Firman-Mu yang menuntun kehidupan kami di jalan yang benar. Firman-Mu yang memberi kekuatan kami. Firman-Mu yang memberikan pengharapan pada kami. Firman-Mu yang membuat kami boleh bangkit dari keputusasaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk acara Menerima hari ini saya akan mengangkat suatu tema yang saya beri judul Setiap Orang Percaya Harus Melayani. Setiap orang percaya harus melayani. Kenapa setiap orang percaya itu harus melayani, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebab kita semua telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bukan dengan perak atau emas, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita adalah hamba Kristus, bukan lagi hamba manusia. Tubuh kita, hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Kristus yang sudah membeli kita. Mari kita bersama-sama akan membaca dalam surat 1 Korintus 7 ayat yang ke-22 sampai 23. Dikatakan demikian. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah, saudara perhatikan baik-baik. 1 Korintus 7 ayat 23 menegaskan bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu jangan kamu menjadi hamba manusia, melainkan menjadi hamba Kristus. Karena kamu adalah milik Kristus. Namanya kalau kita sudah membeli suatu barang, tentu barang itu menjadi milik kita. Jadi barang itu sesuai dengan milik pembelinya, sesuai dengan kehendak pembelinya, mau diapakan saudara. Karena sudah dibeli. Demikian dengan kita. Karena kita sudah dibeli dengan darah Kristus, darah yang mahal. Maka kita harus jadi hamba Kristus. Kita harus melayani Kristus. Tidak ada orang yang katakan aku tidak mau melayani. Tidak boleh saudara. Ingat bahwa hidup saudara bukan milik saudara sendiri. Tubuh saudara bukan milik tubuh saudara sendiri. Tapi itu adalah milik Kristus yang sudah membeli saudara. Saudara harus melayani Tuhan yang membeli saudara, yaitu Kristus yang sudah membeli saudara. Semua orang yang telah diselamatkan, orang percaya yang telah diselamatkan, yang telah ditebus oleh darah Yesus, itu dikatakan adalah imam-imam bagi Allah yang harus melayani Allah. Dalam Wahyu 1 ayat 5 sampai 6 dikatakan bahwa ayat 5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia, bagi Yesus yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi yang telah membuat kita menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan
dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi orang percaya yang diselamatkan, ditebus oleh Yesus, itu adalah imam-imam bagi Allah. Artinya imam-imam yang melayani Allah. Jadi imam-imam yang melayani Allah, melayani Yesus Raja di atas segala raja. Kita adalah imamat rajani, bukan imam-imam biasa, tapi imam-imam yang melayani Raja di atas segala raja. Kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus, imam besar kita. Kita adalah imam dan Yesus adalah imam besar kita, saudara. Jadi itu sebabnya, saudara sekalian, tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Karena kita semuanya adalah imam-imam yang melayani Tuhan. Mari kita akan membaca bersama-sama 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, dari Yesus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan ini dengan jelas memberikan penjelasan bahwa kita adalah imamat yang rajani, imam-imam yang melayani Raja, bukan cuma sekedar Raja, tapi Raja di atas segala raja. Kita adalah umat kepunyaan Allah karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Untuk itu ada satu kewajiban yang dilakukan oleh kita yang sudah menjadi umat kepunyaan Allah, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus. Karena Yesus sudah membeli saudara, sudah memanggil saudara dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu sebabnya saudara, mari kita melayani Tuhan. Kabarkan tentang Injil, kabar baik kepada setiap orang yang belum pernah mendengar Injil. Mari kita memberitakan perbuatan besar daripada Yesus, sehingga banyak orang boleh diselamatkan oleh Yesus dan boleh percaya, beriman pada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara sekalian, dapat saya simpulkan bahwa kita punya kewajiban untuk memberitakan tentang Yesus. Kita punya kewajiban untuk menjalankan wasiat Tuhan yang terakhir sebelum Dia naik ke surga, yaitu amanat agung untuk pergi memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kalau saudara baca 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 sebagai ayat yang terakhir. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus katakan memberitakan Injil adalah keharusan baginya. Dan celaka bagi dia kalau dia tidak memberitakan Injil. Itu sebabnya saudara sekalian, kita semuanya adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah dibeli oleh Kristus. Kita harus melayani Tuhan. Karena saudara-saudara diselamatkan oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan kita wajib untuk melayani Tuhan karena sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh darah Kristus yang mahal. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya Manna Rima hari ini boleh memberkati seluruh jemaat, dan mereka semuanya tidak ada seorang pun yang berdiam diri Tuhan, tetapi mensyukuri karena sudah dibeli, sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui darahnya yang ajaib. Itu sebabnya Tuhan, kami punya kewajiban untuk menjadi imam-imam bagi Allah yang melayani Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami punya kewajiban untuk menjadi hamba yang melayani Tuannya yang sudah membeli kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.